Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugrafi Kriaulawi dan hari ini saya akan menjelaskan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Saya kelas 10 6 dan absen 2. Pengertian trigonometri. Trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan sisi segitiga. Konsep trigonometri sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan seperti arsitektur, teknik, sipil, dan astronomi dan bahkan dalam seni. Dalam arsitektur, trigonometri digunakan untuk merancang bangunan dan jembatan dengan menghitung sudut dan panjang sisi untuk memastikan struktur yang kuat dan stabil. Misalnya, arsitek menggunakan fungsi trigonometri untuk menentukan kemiringan atap atau sudut tangga. Dalam konstruksi jembatan, insinyur menggunakan trigonometri untuk menghitung tegangan dan tekanan pada berbagai bagian jembatan agar bisa menahan beban dengan aman. Di bidang astronomi, trigonometri membantu mengukur jarak antara bintang dan planet. Metode paralaks yang menggunakan sudut panjang yang berubah dari dua titik yang berbeda dalam orbit bumi memungkinkan astronom untuk menghitung jarak ke bintang yang jauh. Selain itu, trigonometri juga digunakan dalam navigasi untuk menentukan posisi kapal atau pesawat berdasarkan sudut pandang terhadap bintang atau satelit. Trigonometri juga mempunyai fungsi dalam dunia seni, terutama dalam perspektif lukisan. Trigonometri membantu seniman menciptakan ilusi ke dalam dan ruangan pada permukaan datar. Teknik perspektif linear melibatkan penggunaan garis horizon dan titik hilang yang semuanya memerlukan pemahaman tentang sudut dan rasio yang merupakan dasar dari trigonometri. Ada juga program linear. Program linear berfungsi untuk mengambil keputusan bisnis. Pengertian program linear adalah metode matematika untuk menemukan nilai optimal dari fungsi linear dengan batasan berupa sistem persamaan atau pertidaksamaan linear. Program linear sering digunakan dalam bidang ekonomi dan manajemen untuk pengambilan keputusan yang optimal. Salah satu contoh penggunaan program linear adalah dalam optimasi produksi di pabrik. Manajer produksi perlu menentukan berapa banyak produk yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan sambil memperhatikan keterbatasan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan waktu. Dengan menggunakan model program linear, manajer dapat menentukan kombinasi produk yang optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Di bidang transportasi, program linear digunakan untuk mengoptimalkan rute pengiriman agar biaya minimal dan efisiensi maksimal. Misalnya, perusahaan logistik menggunakan model ini untuk menentukan rute terbaik bagi armada pengiriman mereka, mengurangi waktu tempuh dan biaya bahan bakar. Selain itu, program linear juga digunakan dalam pengelolaan keuangan untuk alokasi portofolio investasi. Investor dapat menggunakan teknik untuk menentukan proporsi investasi yang optimal dalam berbagai aset seperti saham, obligasi, reksadana dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Statistika. Statistika dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk pengambilan keputusan. Pengertian statistika adalah cabang matematika berkaitan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Di dunia modern yang penuh dengan data, statistika memakan peran penting dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang, termasuk bisnis, kesehatan, pemerintahan, dan penelitian ilmiah. Dalam bidang kesehatan, statistika digunakan untuk menganalisis data dari studi klinis guna menentukan efektivitas dan keamanan obat baru. Data statistik juga digunakan untuk memantau penyebaran penyakit dan merancang strategi intervensi yang efektif. Misalnya, selama pandemi COVID-19, analisis statistik membantu pemerintahan dan organisasi kesehatan dalam memenuhi pola penyebaran virus, dalam memahami pola penyebaran virus dan mengembangkan kebijakan kesehatan masyarakat yang sesuai. Di sektor bisnis, statistika digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen, mengevaluasi kepuasan pelanggan, dan meramalkan tren pasar. Dengan menggunakan teknik statistik, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data, seperti menentukan strategi pemasaran, mengidentifikasi produk yang paling menguntungkan, atau menemukan lokasi toko baru. Misalnya, analisis regresi digunakan untuk memprediksi penjualan berdasarkan faktor-faktor seperti harga, iklan, dan promosi. Dalam pemerintahan, statistika juga digunakan untuk membuat kebijakan berbasis bukti. Data statistik membantu dalam pengambilan keputusan tentang anggaran, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Misalnya, sensus penduduk memberikan data yang digunakan untuk menentukan distribusi anggaran dan layanan. Yang terakhir, ada barisan dan deret dalam keuangan dan ekonomi. Barisan
dan deret adalah konsep matematika yang melibatkan urutan bilangan yang teratur dan jumlah dari elemen-elemen dalam urutan tersebut. Konsep ini sangat penting dalam keuangan dan ekonomi, terutama dalam perhitungan bunga majemuk dan analisis investasi. Dalam keuangan, bunga majemuk adalah contoh penerapan barisan dan deret. Ketika seorang menabung di bank atau berinvestasi dalam instrumen keuangan, bunga yang diperoleh setiap periode akan ditambah ke modal awal, sehingga bunga di periode berikutnya akan dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar. Proses ini dimodelkan dengan menggunakan deret geometri yang memperlihatkan bagaimana investasi tumbuh secara eksponensial dari waktu ke waktu. Barisan dan deret juga digunakan dalam analisis keuangan untuk menghitung nilai sekarang dari arus ke masa depan. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan teknik itu menentukan nilai proyek investasi dengan menghitung nilai dari sekarang dari arus kas yang diharapkan dari proyek tersebut. Konsep ini dikenal sebagai nilai waktu uang, yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih tinggi daripada nilai uang di masa depan, karena potensial penghasilan dari investasi. Selain itu, barisan dan deret aritmatika digunakan dalam perhitungan amortisasi pinjaman. Ketika seorang mengambil pinjaman, pembayaran dilakukan secara berkala dan mencakup bagian dari pokok pinjaman serta bunga. Dengan menggunakan rumus deret aritmatika, bank dapat menentukan jadwal pembayaran yang adil dan terstruktur untuk peminjam. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.